Manchester United siapkan tur pramusim ke Skandinavia. Manchester United tengah mematangkan rencana besar menjelang musim yang baru. Setan Merah kini bersiap menjalani tur pramusim ke Skandinavia yang akan menjadi lawatan perdana mereka di kawasan tersebut dalam hampir 3 dekade terakhir. Menurut sejumlah sumber internal, United tengah menyusun agenda laga uji coba di 2 kota utama, yakni Helsinki dan juga Gothenburg. Tur ini juga berpotensi menjadi panggung debut bagi pelatih kepala baru Manchester United. Mantan Presiden FIFA dukung seruan boikot Piala Dunia di Amerika Serikat. Mantan Presiden FIFA Gianni Sepp Blatter mendukung langkah para fans yang ingin memboikot Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, menyusul sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump yang kontroversial di dalam maupun di luar negeri. Kini kelayakan Amerika Serikat sebagai tuan rumah semakin diragukan. Mereka memperlakukan larangan masuk untuk turis dari sejumlah negara, termasuk negara-negara yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia, seperti Haiti, Iran, Pantai Gading, dan juga Senegal. La Masia jadi tambang emas. Barcelona membuktikan bahwa La Masia bukan sekedar pabrik talenta, melainkan juga mesin pemasukan yang sangat vital. Sejak tahun 2024, klub asal Catalunya itu sukses mengantongi lebih dari 50 juta euro dari hasil penjualan pemain akademi mereka. Pendapatan tersebut setara dengan 850 miliar rupiah, dan angka itu menjadi sangat signifikan di tengah upaya Barcelona menyeimbangkan neraca keuangan dan juga mematuhi regulasi dan finansial. Marc-Andre ter Stegen tinggalkan Barcelona, posisi kapten tidak akan diganti. Marc-Andre ter Stegen resmi meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Girona dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kepergian dari ter Stegen menciptakan kekosongan di jajaran kapten Barcelona, di mana sebelumnya ia menjadi kapten utama tim. Namun klub kini memilih untuk tidak mengadakan pemilihan baru untuk bisa menggantikan posisi yang ditinggalkannya. 4 kapten lain yakni Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Rafinha, dan juga Pedri akan melanjutkan tugas kepemimpinan di ruang ganti. Mastantuono lebih bebas di bawah Arbeloa. Franco Mastantuono mengaku bermain lebih bebas di bawah asuhan pelatih baru Real Madrid yakni Alvaro Arbeloa. Peruntungan pemain 18 tahun ini berubah usai Alonso dipecat lalu digantikan oleh Alvaro Arbeloa. Mastantuono memuji Arbeloa yang memberikan kepercayaan lebih kepadanya. Hal ini membuat Mastantuono merasa lebih bebas dalam bermain, dan Mastantuono mengaku lebih berkembang di bawah asuhan dari Arbeloa. Timnas Indonesia menang telak lawan Korea Selatan. Timnas futsal Indonesia tampil solid dan meraih kemenangan saat berjumpa dengan Korea Selatan pada matchday pertama Grup A AFC Futsal Asian Cup. Pada duel di Indonesia Arena tersebut, Garuda menang dengan skor telak 5-0. Sedangkan pada laga di Grup A yang lain, Irak menang 4-2 atas Kyrgyzstan. Jadi Indonesia kini berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 3 poin, unggul selisih poin dari Irak yang berada di urutan yang kedua. Patrick Dorgu cedera terancam absen 10 pekan. Patrick Dorgu mengalami cedera saat tampil di laga kontra Arsenal. Dia mengalami masalah pada kaki kanannya dan harus ditarik keluar meski sudah mendapatkan perawatan. Patrick Dorgu diketahui mengalami cedera hamstring di kaki kanannya. Menukil laporan dari The Sun, pemain berusia 21 tahun itu kemungkinan menepi dari lapangan selama 10 pekan. Liga Inggris disarankan perketat aturan corner gara-gara Arsenal. Mantan wasit Mark Peterbrook menilai taktik sepak pojok Arsenal yang menghalangi kiper harusnya menjadi pelanggaran. Biji Mula harus mempertegas aturan soal tersebut. Bola mati jadi senjata Arsenal di musim ini. Dikutip dari Westcourt, The Gunners jadi tim yang paling banyak membuat gol dari bola mati dengan torehan 13 golnya. Arsenal kerap kali menumbuk banyak pemain di dekat kotak penalti penjaga gawang saat sepak pojok, dan hal ini terbukti efektif menghadirkan kemelut dan menyulitkan kiper untuk bisa mengamankan bola. Michael Carrick kembalikan identitas Manchester United. Manchester United perlahan mulai menemukan kembali jati dirinya. Meski baru menjalani 2 pertandingan sebagai pelatih interim, Michael Carrick sudah menghadirkan perubahan mendasar yang sempat hilang di era Ruben Amorim, yakni menghidupkan kembali prinsip manajemen legendaris Sir Alex Ferguson. Tak ada yang mengklaim bahwa Carrick sebagai Sir Alex yang baru, namun keputusannya memulihkan satu aturan krusial warisan dari Ferguson menjadi sinyal bahwa United mulai belajar dari kesalahan di masa lalu.
Cody Gakpo dikecam, Arne Slot membela. Cody Gakpo jadi sasaran kecaman penggemar atas performanya di Liverpool. Arne Slot selaku manajer tim membela pemainnya tersebut. Arne Slot disorot karena keputusannya memarkir Hugo Ekitike dan lebih memilih memainkan Cody Gakpo menjadi starter. Keputusan Arne Slot mempercayakan Cody Gakpo menjadi starter di sektor serangan Liverpool mendapatkan kritikan tajam dari banyak fans. Banyak yang menilai Arne Slot selalu mengemaskan pemain berusia 26 tahun tersebut karena sama-sama berasal dari Belanda. Casemiro bidik Piala Dunia 2026. Casemiro memasuki fase penting dalam karirnya menjelang Piala Dunia 2026. Gelandang veteran itu berambisi membantu Manchester United lolos ke Liga Champions dan tampil bersama Brasil di Piala Dunia. Meski telah berusia 33 tahun, peran Casemiro di lini tengah MU masih terasa signifikan. Pengalamannya kembali terlihat dalam kemenangan atas Manchester City dan Arsenal, terutama saat berduet dengan Kobbie Mainoo. Musim panas nanti Casemiro akan tampil di Piala Dunia ketiganya bersama timnas Brasil. Ia akan berusia 34 tahun saat turnamen dimulai. Setelahnya sebelumnya ia tampil di Rusia 2018 dan di Qatar 2022. Gol menit akhir jadi musuh baru dari Liverpool. Liverpool kembali menelan hasil pahit di ajang Liga Inggris. The Reds kini tumbang atas Bournemouth dengan skor akhir 2-3. Kekalahan itu terasa menyakitkan karena kembali ditentukan oleh gol di menit-menit akhir. Situasi ini menambah daftar panjang kegagalan Liverpool menjaga keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Masalah kebobolan telat ini bukan hal baru bagi Liverpool musim ini. Sebelumnya mereka sudah beberapa kali kehilangan poin akibat gol di masa injury time. Carragher mulai khawatir Liverpool tak mampu lolos ke Liga Champions musim depan. Liverpool musim ini menghadapi tantangan untuk bisa lolos ke Liga Champions. Namun melihat performa tim, Jamie Carragher tak yakin Liverpool mampu mengatasinya. Usai menjadi juara di Liga Inggris musim lalu, Liverpool justru terseok-seok pada musim ini. Pasukan dari Arne Slot tersebut kini menempati peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 36 poin. Dan Carragher melihat 3 kelemahan utama dalam penampilan Liverpool. Ia pun mulai khawatir Liverpool tidak bisa finish di zona Liga Champions. Arne Slot jadi unggulan manajer berikutnya yang akan dipecat. Manajer Liverpool yakni Arne Slot menjadi unggulan manajer berikutnya yang akan dipecat di Liga Inggris. Manajer asal Belanda itu memang sedang kini turun performanya. Di bursa taruhan, Arne Slot menempati posisi teratas manajer yang akan dipecat. Sedangkan di urutan kedua, manajer berikutnya yang akan dipecat adalah Thomas Frank. Dia tak bagus bersama Tottenham Hotspur dengan menempati urutan ke-14 klasemen di Liga Inggris. Dan Tottenham baru mengumpulkan 28 poin. Sementara itu, Oliver Glasner ada di urutan ketiga manajer yang bakal dipecat. Di Crystal Palace, Glasner sempat memicu kontroversi dengan mengumumkan kepergian dari Maguire. Masa depan dari Bruno Fernandes di Old Trafford kini dipertanyakan. Manchester United berada di titik krusial dalam perencanaan jangka panjang mereka. Pembicaraan mengenai kontrak baru dari sang kapten Bruno Fernandes kini mulai menguat dan membawa konsekuensi besar bagi arah klub. Menurut laporan dari Daily Mirror, Fernandes disebut semakin kecewa dengan ketidakstabilan yang dialami Manchester United dalam beberapa musim terakhir. Ia dikabarkan menginginkan jaminan yang jelas mengenai arah klub sebelum menyetujui kontrak yang baru. Saat ini kontrak Fernandes masih berlaku hingga tahun 2027. Roma gagal dapatkan Wolves, Tsimikas mungkin kembali ke Liverpool. Wolverhampton baru saja menolak tawaran dari AS Roma untuk bek kiri mereka yakni David Moller. Langkah ini diambil oleh Giallo Rossi yang sedang mencari pengganti potensial bagi Kostas Tsimikas yang kemungkinan akan kembali ke Liverpool lebih awal dari jadwal sebelumnya. Roma saat ini sedang mencari bek sayap kiri baru untuk menggantikan Tsimikas yang kemungkinan besar akan kembali ke Liverpool. Liverpool kalahkan Manchester United dalam perburuan bintang muda Crystal Palace. Liverpool kembali dikaitkan dengan pergerakan besar di bursa transfer. Kali ini sorotan tertuju kepada gelandang muda Crystal Palace yakni Adam Wharton yang namanya mencuat jelang penutupan bursa transfer Januari. Isu kepindahan Adam Wharton ke Liverpool menguat setelah ada laporan dari media Italia yang mengatakan bahwa Nicolo Schira menyebut sang pemain sudah semakin dekat dengan kepindahannya ke Anfield Stadium, dan dalam laporan tersebut juga mengabarkan bahwa Wharton dikabarkan telah menyatakan kesiapannya pribadi untuk segera pindah. Ia bahkan disebut bersedia menandatangani kontrak jangka panjang bersama Liverpool.
Andre Onana akan gantikan Yann Sommer. Inter Milan dikabarkan mempertimbangkan reuni yang mengejutkan dengan Andre Onana. Mantan kiper mereka yang sempat pindah menuju Manchester United. Dilaporkan oleh FC Internews, agen Onana sendiri berada di Milan untuk bisa membahas kepulangan kliennya tersebut. Inter Milan membutuhkan pengganti jangka panjang untuk Yann Sommer yang akan meninggalkan klub. Klub menilai opsi Onana masuk akal karena sudah memahami kultur dan gaya permainan Nerazzurri. Hubungan agen Onana dengan manajemen Inter juga cukup kuat. Hal ini mempermudah proses negosiasi jika kesepakatan tercapai. Martin Paes segera gabung dengan Ajax Amsterdam. Isu kepindahan dari Martin Paes sempat menghangat di sepak bola nasional. Nama kiper utama timnas Indonesia tersebut bahkan dikaitkan dengan Persib Bandung di bursa transfer musim dingin. Namun kini arah karir dari Paes justru berbelok tajam menuju Eropa. Martin Paes dikabarkan melanjutkan karir di level tertinggi sepak bola Belanda. Ajax Amsterdam menjadi pelabuhan baru bagi penjaga gawang berusia 27 tahun tersebut. Kepindahan ini menjadi momen penting bagi Paes maupun bagi timnas Indonesia. Ajax bukan sekedar klub besar, tetapi punya simbol tradisi, pengembangan pemain dan juga klub di kompetisi elit Eropa. Kontrak jangka panjang hingga tahun 2029 menunjukkan kepercayaan besar Ajax terhadap kualitas dari penjaga gawang timnas Indonesia tersebut.